Rakin sama Fuji udah. Haji Faizal, insya Allah kalau dijemput sama Ai sama Fuji kita ke rumah mereka kan bisa. Sejak digosipkan pacaran dengan pengusaha muda asal Malaysia bernama Rakin Khan, Fujian serasa dimanja. Liburan mewahnya di Monaco pun bikin iri warganet. Fuji tampil gaya, mengenakan tas branded bernilai fantastis, serta menonton langsung balapan kelas dunia F1 atau Formula One. Tentunya bukan kekasih sembarangan. Konon Rakin Khan sosok CEO muda di sebuah perusahaan ternama di Malaysia, yakni Satar Empire BHD. Sejak dikabarkan dekat dengan Rakin, netizen menyoroti perubahan gaya hidup dan penampilan perempuan berusia 22 tahun ini. Fuji yang kini terlihat semakin glamor dan berkelas. Ada yang bilang aura Sultan makin menyala. Rakin sama Fuji udah. Haji Faizal, insya Allah kalau dijemput sama Ai sama Fuji kita ke rumah mereka kan bisa. Yang menarik, kisah asmara Fuji dengan Rakin direspon sang ayah Haji Faisal. Kali ini ia tampak adem dan santai. Bahkan terkesan setuju-setuju saja. Beda saat Haji Faisal menanggapi kedekatan Fuji dengan Reza Arab. Beliau mengaku kurang nyaman dan merasa risih. Kala itu Haji Faisal mengungkap hubungan Fuji dan Reza hanya sebatas urusan pekerjaan. Kalau yang sekarang bikin Fuji happy, tentu sebagai ayah akan memberikan dukungan. Fuji ada lagi dekat sama pengusaha Malaysia, terus jalan-jalan keliling Eropa sekarang Fuji. Kamu tanya sama dia deh ya. Oh gitu. Ya ini buru-buru nih. Siap. Mimpi indah Pasutri Thorik Halilintar dan Alia Mas Said untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci lagi bersama dengan sang buah hati belum akan terjadi. Thorik Alia dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh sebesar 12 miliar yang dilakukan Hanania Travel, di mana Thorik dan Alia pernah menjalani kerjasama dengan travel tersebut. Oh iya, kaget banget dengan berita yang terjadi. Siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Pokoknya kita melakukan yang terbaik lah. Semua kan jadi pembelajaran. Insya Allah lah kalau balik lagi ke Tanah Suci kan nggak mungkin trauma ya. Ya semoga berjalan dengan lancar lah. Setali 3 uang dengan Thorik dan Alia, komedian Anwar BAB juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus yang sama. Karena menduga para selebriti dan influencer yang di-endorse mendapat aliran dana dari Hanania. Bahwa saya Anwar tidak menerima sedikit pun aliran dana dari travel Hanania. Saya ditawarkan bentuk kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku. Uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat. Alih-alih umroh gratis dari hasil endorsan, Thorik Alia dan Anwar BAB harus berurusan sama kepolisian. Tak dapat cuan karena cuma barter, reputasi dan nama baik tercemar. Nggak sebanding lah dengan kerugian para korban yang ada di... Kan sangat prihatin, pasti yang mau umroh itu juga udah menabung bertahun-tahun. Jadi kita juga sangat sedih, sangat prihatin. Karena kan kita juga punya orang tua yang memikirkan yang udah mungkin berumur, apa nabung segala macam. Jadi semoga banget cepat selesai kita doain ya. Makanya aku pengen meluruskan kalau kerugiannya pasti adalah nama baik saya sendiri gitu ya. Karena banyak di luar sana yang bertanya-tanya dan aku belum memberikan keterangan. Saya titip ya, saya minta keadilan untuk seluruh jemaah yang nggak berangkat. Karena kalau Anwar lihat
jemaah yang nggak berangkat itu kan nggak sedikit ya. Konflik panas mantan pasutri Ruben Onsu dan Sarwenda ternyata mulai memakan korban. Selain kedua anaknya yang terdampak, Ibunda Sarwenda Rospita Choa dikabarkan jatuh sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Benarkah Ibunda Sarwenda sakit gara-gara konflik Wenda Ruben? 2 tahun lalu saat Ruben menggugat cerai Wenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, orang tua Wenda juga mendadak sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Ruben Onsu memang berkonflik dengan Sarwenda, namun hubungan Ruben dengan mantan mertuanya terjalin dengan sangat baik. Bahkan saat ayah kandung Wenda, Hendrik Lo, meninggal dunia 19 Juni 2025, Ruben datang ke rumah duka untuk bela sungkawa. Jika kabar Ibunda Sarwenda jatuh sakit benar adanya, jelas jadi pukulan berat bagi Wenda. Gara-gara menghina Ruben soal nafkah anak 200 juta rupiah per bulan, Wenda terancam boykot, cancel culture, panen hujatan, dan kini psikis Wenda boleh jadi makin terguncang karena orang tua satu-satunya dikabarkan sakit. Sarwenda memang sedang jadi bahan gunjingan halayak ramai soal nafkah bulanan 200 juta rupiah per bulan. Tak hanya masyarakat awam, sederet selebriti juga ikutan bikin video sindiran buat Sarwenda. Ruben, nikah sama gue aja yuk. Ya, Sarwenda memang sepatutnya bersyukur Ruben Onsu masih mampu memberikan nafkah anak 200 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan sejumlah selebriti pasca bercerai, hanya tidak sebesar Ruben Onsu memberikan nafkah anak. Komedian Sule hanya memberikan nafkah anak sebesar 25 juta rupiah untuk Azam. Eza Gionino hanya mampu memberikan nafkah anak 25 juta untuk 3 anak. Teuku Ryan memberikan nafkah 1 anak sebesar 10 juta. Tasya Farasya hanya minta nafkah anak 100 rupiah. Kimberly Ryder menuntut nafkah anak 5.000 rupiah. Meski akhirnya diputuskan hakim, Edward Akbar wajib memberikan nafkah anak sebesar 6 juta rupiah per bulan. Itu dia jawabannya kan sekarang kan nggak butuh ya, seneng dong kan, tandanya dia udah struggle ya kan, udah mapan ya, alhamdulillah gitu, minimal jalan yang pernah kita bentuk berguna. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.